Dan saat melihat muka Daniel sendiri di kaca, boom, Daniel kaget di sini. Muka Daniel ini menyerupai sapi juga, tapi aneh sapinya. Ini bukan kayak sapi seperti biasanya, enggak. Sapinya ini seram sekali. Daniel ketakutan. Mukaku. Gung, tempat apa ini, Gung? Semua orang kepalanya seperti ini, Gung. Aneh, Gung. Ini semua kepala orang-orang di sini. Ini kepalanya hewan, Gung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Seperti biasa, teman-teman semua yang ada di rumah silahkan absen, biar saya ini tambah kenal kalian. Kalian di kota mana? Siapa tahu saya bisa datang di kota kalian. Jadi kali ini ada kiriman cerita. Ini saya ini gak kepikiran. Saya bener-bener gak kepikiran kalau cerita ini ada real. Kalian percaya gak? Ternyata menjadi seorang YouTuber ini dibantu dengan hal-hal goib. Ini ada ceritanya. Saya gak habis pikir. Saya bikin YouTube lama, udah setahun ini jalan. Ngeraihnya ini bener-bener penuh dengan perjuangan. Tapi ada kiriman cerita. Pengirimnya ini namanya Agung. Kisah ini terjadi pada temannya Agung. Temannya Agung ini adalah seorang remaja seumuran dengan Agung. Usianya ini 24 tahun. Dia ini pengen jadi YouTuber terkenal. Ini pengen dengan cara instan mendapatkan followers banyak, mendapatkan subscriber banyak. Dia ini pengen terkenal dengan cara instan. Dan dia ini mendatangi dukun. Nah, ternyata benar. Setelah mendatangi dukun, berapa hari kemudian, viewer naik, subscriber naik. Tapi, teman Agung ini melanggar pantangan dari dukun tersebut. Seperti apa nasibnya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju cerita. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat semuanya disamarkan kecuali si pengirim. Saya ini bikin channel Rian Agus Widodo Yoska Official. Banyak perjuangan gimana caranya humble sama orang, gimana caranya biar ngejalin silaturahmi, gimana caranya biar viewer naik, gimana caranya biar subscriber naik. Attitude itu bagi saya. Tapi di cerita ini ada YouTuber yang pengen cepet-cepet buru-buru naik dan disukai banyak orang. Kita sebut saja di sini namanya Daniel. Daniel ini mempunyai banyak teman di kampusnya, termasuk si Agung. Agung ini adalah orang terdekat Daniel. Nah, Daniel sendiri ini anak orang kaya. Bapak ibunya ini konglomerat. Apapun kebutuhan Daniel, ini selalu dicukupi oleh orang tuanya. Beda dengan teman-teman yang lain. Makanya, ini banyak teman yang segen sama Daniel. Tapi di sini, Daniel ini selalu semena-mena terhadap teman-temannya. Dia selalu menyombongkan diri. Dia selalu menyuruh teman-temannya. Ketika di kampus, dia benar-benar berlagak kalau aku adalah raja. Ini sampai semua tugas-tugas Daniel di kampus. Daniel dengan mudah membayar teman-temannya untuk mengerjakan. Jadi Daniel ke kampus ini hanya sebatas nongkrong untuk ilmu. Maaf, Daniel ini gak ngerti apa-apa sebenarnya. Karena apa? Daniel sendiri ini jarang yang namanya ngikuti mata pelajaran. Jadi Daniel ini dengan gampang membayar teman-temannya untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang di kampus. Hingga pada suatu hari, ini ada di kantin, ini Daniel ngumpul dengan teman-temannya. Nah, salah satu teman Daniel, kita sebut saja namanya Anton. Saat mereka ini sedang ngumpul, tiba-tiba Anton celetuk. Kalian tahu gak sih? Arta ini kuliah bisa bayar sendiri, tahu gak sih? Nah, teman-teman yang lain yang lagi pada makan akhirnya fokus. Tiba-tiba Anton ngomong seperti itu. Kalau teman kita yang namanya Arta, pembayaran kampus dia bisa bayar sendiri. Nah, salah satu temannya ini nyeletuk. Loh, emang Arta ngapain? Emang kalian gak ngerti? Kalau Arta kan sekarang jadi YouTuber. Teman-teman yang tahu ini pada ngomong, iya Arta jadi YouTuber sekarang. Aku lihat dia sekarang bikin vlog-vlog. Dia mancing, dia masak. Keseharian Arta ini diunggah di YouTube, dia naik loh. Pembawaan Arta bagus ya. Teman-teman yang lain juga nyambut. Oh iya, aku juga lihat. Mana. Coba aku lihat. Ada teman yang seperti itu juga. Ini ada Daniel di situ. Daniel ini juga sedang makan. Daniel tiba-tiba ngomong, aku pengen tahu bro, Arta yang mana ya? Nah, di sini Anton menjelaskan, Arta itu anak yang gak terkenal, dia cupu. Kamu gak kenal Dan. Kamu gak kenal, kamu gak ngerti. Kamu taunya cuma kita. Ini ada anak cupu, tapi dia terkenal.
dia bikin vlog mancing, dia bikin vlog-vlog seharian dia, tapi naik. Dan di sini Daniel ini ngerasa kayak, oh jadi ada saingan ini di kampus. Karena apa? Pasukannya Daniel ini kayak lebih memuji Arta. Kesuksesannya Arta ini dipuji-puji di depan Daniel. Sebenarnya nggak ada niat pengen muji, nggak ada niat pengen muji. Tapi memang karena pada saat itu pembahasannya ini YouTuber, jadi mereka ini ngomong kesuksesannya Arta. Daniel di sini kayak kepikiran, kok ada ya perasaan di kampus ini paling kayak aku. Daniel merasa seperti itu. Apa yang dilakukan Daniel, kalian penasaran? Daniel ini pulang ke rumah setelah selesai kuliah. Daniel ini rebahan di kasur. Daniel mencoba membuka YouTube-nya, channelnya Arta. Bukan Atta ya, bukan Atta ya. Ini Arta. Kita sebut saja namanya Arta. Dibukalah sama Daniel. Dan ternyata benar. Arta ini vlognya, cerita-ceritanya ini benar-benar menarik. Pembawaannya Arta ini benar-benar menarik. Padahal di kampus Arta ini terkenal cupu lugu. Tapi Arta ini membuat kontennya, ini nggak konten-konten berat. Konten-konten mancing, konten-konten dia sehari-hari, konten-konten dia lagi ngerjain tugas, konten-konten dia lagi sama teman-temannya. Nggak begitu berat. Tapi karena pembawaannya Arta ini benar-benar menarik, ini membuat penonton ini betah nonton channelnya Arta. Daniel, anehnya di sini malah timbul rasa iri. Di kampus ada orang yang mau lebih kaya dari aku, mau semena-mena dari aku nggak bisa. Aku nggak bisa tinggal diam. Akulah orang paling kaya di kampus ini. Aku nggak mau tinggal diam. Teman-temanku di depan aku ngomongin keberhasilan Arta. Aku nggak terima. Nah, pada saat itu Daniel ini langsung hubungin Agung. Agung ini nama yang tidak disamarkan. Kalau Danielnya ini disamarkan, Agung tidak disamarkan karena Agung ini pengirim ceritanya. Di sini Daniel telepon Agung. Gung, bisa ke rumahku nggak? Sekarang. Aku minta sekarang. Pokoknya sekarang. Iya Dan nanti aku sana. Karena memang Daniel orangnya arogan. Nah, pada saat itu akhirnya Agung datang. Sesampainya di rumah Daniel ngomong sama Agung. Gung, coba lihat. Dikasih unjuk lah kontennya Arta. Arta sekarang jadi obrolan di kampus. Arta ini sukses karena jadi YouTuber. Kamu tahu kan, Gung, aku orang kaya, aku serba bisa apa aja. Aku pokoknya, Gung, minta bantuan kamu. Kamu kan tahu tentang editing, kamu tahu tentang kamera segala macam. Aku minta bantuan kamu. Mau kamu gaji seberapapun, aku siap gaji. Aku pengen jadi YouTuber. Aku bingung di sini. Serius, Dan? Kamu mau jadi YouTuber? Kamu kan apa aja udah bisa diraih, Dan. Tanpa jadi YouTuber, udah, Gung. Semua bisa aku beli, tapi soal prestis, nama segala macam, masa iya aku kalah sama Arta? Aku nggak mau. Aku harus ada nama di kampus. Jangan sampai aku kalah sama Arta. Aku pengen kamu ngeditin apapun kegiatan aku, dan aku sudah memikirkan kalau aku mau bikin YouTube tayangan review makanan. Kamu tahu sendiri kan, aku sering jajan-jajan di tempat mewah. Kamu tahu sendiri kan, berapa yang harus aku keluarkan ketika aku makan. Nah, disitulah kamu ambil gambar, edit, selesai. Tayang di YouTube, aku pengen terkenal. Iya, Dan. Aku nurut aja apa sih kamu pengen. Pada saat itu Agung pun mikir, mau sekalipun mau makanan apa, kalau memang pembawaannya nggak enak, ya nggak enak. Ini Agung ngebatin, nggak berani diucapkan ke Daniel. Karena Agung ini tahu sifat Daniel. Daniel ini arogan, sombong. Di kampusnya pun sombong, bener-bener sombong. Dia berteman karena banyak teman. Semuanya ini semua dibayar oleh Daniel. Kebutuhan teman-teman butuh apa, Daniel ini sering ngasih uang ke teman-temannya. Menganggap teman-temannya ini anak buah Daniel. Ya gimana lagi, teman-temannya pasti hormat dong. Apalagi Daniel anak seorang jutawan. Bapaknya Daniel ini seorang jutawan. Nah, Agung di sini mikir, oke, bapak kamu seorang jutawan. Oke, teman-teman kamu banyak yang hormat sama kamu. Tapi ini soal viewers, soal penonton. Respect dan gaknya ini kan tergantung kepribadian Daniel. Agung udah mikirin kayak gitu karena kepribadian Daniel ini kacau banget sebenarnya. Makanya saya ini bener-bener pelan-pelan menjaga konten saya. Gimana caranya biar tidak menyinggung atau apa. Sering sekali saya ini bilang maaf kalau ada salah-salah kata. Pada saat itu Agung ini dipaksa oleh Daniel. Agung ini menjadi seorang kameramen sekaligus editor. Kayak saya dong, Bang. Kayak Mas Ambil. Tapi kan saya nggak pakai pesugihan, boro-boro pesugihan, boro-boro susuk ya. Terus saya gitu mbak lagi. Singkat cerita, berapa hari kemudian
Daniel dan Agung janjian di salah satu restoran besar megah. Agung pun sudah mempersiapkan kamera segala macam. Dan kebutuhan kamera dan macam-macam ini didukung oleh Daniel. Beli kamera yang mahal segala macam. Nggak kayak saya ini, kameranya ini kadang enak kadang enggak gitu loh. Kamera saya ini ya maklumin, doain ya teman-teman, mudah-mudahan Rian Agus Widodo ini bisa beli kamera yang lebih bagus lagi, terus tayangannya jadi dilihat di mata ini nggak sakit ya kan. Ini kan kamera masih seadanya gitu kan. Pada saat itu semua peralatan ini udah lengkap. Daniel ini mulai menyantap seafood, makanan seafood yang bener-bener lezat sekali. Dengan cara Daniel ini memperkenalkan, ini loh namanya ini loh masakan ini rasanya seperti ini. Kalian pernah lihat kan review makanan, ada vlog konten yang lagi makan apa segala macam. Nah inilah Daniel melakukan hal itu untuk kontennya. Daniel makan dengan lahap segala macam. Singkat cerita, setelah itu kelar, Agung ini sampai rumah langsung edit. Dan pada saat Agung edit, ini banyak hal-hal yang dibuang, banyak sekali. Kata-kata kotor, kata-kata yang bener-bener kayak nggak menghargai penonton, kata-kata yang menyinggung penonton. Ini Agung banyak membuangnya. Singkat cerita akhirnya diupload. Diunggahlah video tersebut di channel Daniel. Kita sebut saja Daniel. Nggak ada yang namanya Daniel di sini nih. Di channel YouTube ini nggak ada. Ini kita sebut saja Daniel. Ya oke. Sampai di sini paham kan ya. Nah diunggahlah. Setelah ditonton Daniel pun ikut nonton. Hasil editannya seperti apa Daniel pun ikut nonton. Nah setelah Daniel nonton tiba-tiba Daniel ini telepon Agung. Halo Gung, aku pengen ketemu kamu Gung. Kamu maksudnya gimana? Apa ya Dan? Aku ada salah apa ya? Kenapa banyak celotehanku ini yang kamu hapus? Kenapa banyak obrolanku yang sesuka hatiku kamu hapus? Aku pengen jadi diri aku sendiri. Dan maaf, kayaknya kok kurang sopan kalau kamu menggunakan kata-kata kotor. Soalnya kan ini konten-konten makanan Dan, bukan konten berantem atau konten apa Dan. Kamu gak usah ngatur aku. Aku yang membiayain kamu. Aku ini yang mempekerjakan kamu. Kamu kerja ikut aku. Kamu gak usah ikut campur. Ini konten aku. Aku gak mau kalah dengan Arta. Paham kamu? Iya Dan, maafin aku. Hingga keesokan hari ketika bikin konten lagi, Agung ini gak berani membuang kata-kata yang menurut Daniel ini bagus diucapkan. Agung takut untuk membuang kata-kata kotor. Takut, udah bablas aja. Jadi Agung ini ngedit seada-adanya. Menurut Agung ini gak pantas. Tapi Daniel karena merasa aku wong suge, aku orang kaya, mau bikin apapun terserah aku. Singkat cerita, 1 minggu kemudian ternyata ini viewer Daniel kacau. Bener-bener kacau. Banyak cacian, banyak makian. Bener-bener orang menghujat Daniel dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang bener-bener membuat Daniel ini juga marah. Daniel ini juga kesel. Banyak orang mengatakan hal-hal yang, maaf ya, kata-kata jorok, kata-kata yang bener-bener kasar. Karena apa? Dari Danielnya sendiri ini mengeluarkan kata-kata kasar juga. Pada saat itu viewer anjlok. Penonton ini sedikit sekali, tidak mencapai angka 1000. Gak ada 1000. Daniel kesel. Di kehidupan nyatanya Daniel dengan uang, orang menghormati Daniel. Tapi di kehidupan digital, di kehidupan YouTube, gak ada orang hormat sama Daniel. Lah orangnya arogan seperti itu. Hingga pada akhirnya Agung ini dipanggil sama Daniel. Gung, ke rumahku Gung. Aku gak mau tahu, ke rumahku sekarang. Agung dipanggil. Nah pada saat itu Daniel ngomong sama aku, ini harus gimana Gung? Kondisinya seperti ini. Aku cuma bisa bilang, maaf Dan, aku cuma editor, aku cuma kameramen. Mungkin pembawaan kamu Dan lebih ditata lagi Dan, lebih diatur lagi cara polamu ngomong. Kemarin aku udah ngekat, aku udah buang bagian yang menurut aku kurang pas, tapi kamu gak mau. Tapi setelah aku tayangin, kamu tahu sendiri kan viewernya seperti apa. Masih mending video yang pertama kan ketimbang video yang sekarang. Daniel di sini kesel. Oke, aku mau mikir dulu. Aku mau bikin sesuatu hal yang lebih baik dari sekarang. Pokoknya kamu nurut sama aku Gung. Pada saat itu Daniel ini mengalami kekesalan. Kekesalannya apa? Arta semakin naik. Arta ini dipuja-puja di kampusnya. Banyak teman-teman Arta, teman-teman Daniel mengucapkan selamat kepada Arta karena kenaikan YouTube-nya Arta. Beda dengan Daniel, kontennya ini gak ada yang nonton, bahkan banyak yang nyemooh. Daniel kesal dan Daniel ini geram. Dan pada akhirnya Daniel ini pulang dan di rumah. Pada saat itu juga, saat Daniel pulang ini ternyata ada tamu di rumahnya Daniel. Tamu bapaknya Daniel. Dan tamunya ini aneh. Yang biasanya tamunya bapaknya ini berdasi, pada saat itu tamu yang datang ini mengenakan blangkon. Tamu yang tampilannya ini justru, ini Daniel mikir, kok kayak dukun.
Daniel di situ dipanggil bapaknya. Daniel, salim Daniel sama Mbak Karmin. Ini udah tak anggap kayak saudaranya bapak. Kamu salim. Iya pak. Pak, saya Daniel pak. Oh ya nak Daniel. Pulang kuliah pak nak Daniel? Iya, saya masuk dulu pak. Nah Daniel masuk. Pada saat Daniel ini masuk ke kamar, Daniel ini penasaran. Siapa Pak Karmin? Karena tampilannya ini bener-bener beda dari tamu-tamu biasanya. Pakai baju-baju kayak ala-ala Jawa, lurik-lurik Jawa. Nah Daniel ini ngintip dari kamarnya Daniel. Pak Karmin tiba-tiba boom, ini mengeluarkan kotak kecil. Ini kotaknya ini kalian pernah lihat kayak tempat ini naruh untuk jam tangan ya kan. Nah ini ada kotak kecil segede itu. Nah pada saat itu Pak Karmin ini ngomong, ini Pak batunya. Mudah-mudahan semua orang-orang yang mau bekerja sama dengan Bapak jadi laris Pak. Disimpan yang rapi Pak. Dan jangan lupa tirakatnya. Daniel lihat, ini Bapak berarti punya nih yang namanya penghasilan. Bapak punya jimat nih. Daniel mikir seperti itu. Di kamar Daniel ngeliatin. Jadi Daniel ini ngintip lewat pintu. Lihat Daniel ini ngintip. Oh, selama ini banyak link-link atau orang-orang yang mendekat dengan Bapak. Berarti selama ini Bapak ini punya pengasihan. Daniel mikir, apakah dengan aku memakai pengasihan berarti channel YouTubeku bakalan naik? Bisa jadi seperti ini nih. Ini akan dengan cara instan aku naik kalau aku menggunakan ilmu tersebut. Bapak punya batu itu tadi. Daniel melihat dengan jelas karena jarak kamar Daniel dan ruang tamu ini dekat, sangat dekat sekali. Sehingga Daniel ini ketika ngintip lewat pintu, ini dengan jelas batu itu terlihat. Dan anehnya, ketika penyerahan batu tersebut, ini batu tadi ini memancarkan cahaya. Cahayanya ini berwarna hijau, nyala. Daniel ini gak berpikir panjang. Udah, aku harus ngomong sama Pak Karmin masalah ini. Tapi cara lain gimana biar Bapak gak ngerti kalau aku juga pengen batu seperti Bapak. Hingga pada akhirnya ini tiba-tiba Daniel keluar dari kamar, ya kan? Keluar dari kamar dan tiba-tiba langsung gabung di ruang tamu. Dan pada saat gabung, ini Daniel langsung ngomong sama bapaknya. Pak, Daniel mau ngobrol. Ngobrol apa nak? Bapak lagi ada tamu loh, ada Pak Karmin. Sebentar lah Pak, Bapak ini kan jarang di rumah. Bapak ini selalu sibuk, lah ini mumpung Bapak di rumah. Daniel pengen ngobrol Pak. Ya udah duduk. Kalau mau ngobrol duduk. Ada apa? Jadi gini Pak, Daniel ini di kampus banyak yang kayak gak suka sama Daniel. Dan ini berpengaruh di kuliah Daniel Pak. Daniel pengen teman-teman Daniel ini segen sama Daniel. Nah pada saat itu bapaknya Daniel ngomong, ya udah Pak Armin nun sewu. Oh iya ya Pak, gimana Pak? Ini bapaknya Daniel ngomong sama Pak Karmin. Tiba-tiba bapaknya Daniel ini nyeletuk seperti ini. Anak saya dibantuin Pak, biar kuliahnya ini lancar. Iya Pak Karmin, saya ini kuliah ini lagi kacau. Teman-teman ini banyak yang kayak gak peduli sama saya. Sedangkan tugas ini saya ini butuh temen, saya butuh cerita gimana caranya bikin tugas yang baik untuk diserahkan ke dosen Pak. Nah pada saat itu Pak Karmin ngomong, ya udah Mas Daniel kalau ada waktu datang ke tempatnya Pak Karmin. Yuk datang ke tempat saya. Nanti yuk siapa tahu dengan cara saya nanti Mas Daniel ini bisa lancar untuk kuliahnya. Oh ya Pak Armin, nanti saya datang ke tempatnya Pak Armin. Boleh tahu alamatnya? Ya, ini alamat saya. Saya catat ya. Ini. Dikasihkanlah alamat ke Daniel. Dan pada malam harinya, Daniel ini telepon Agung. Gung, pokoknya besok pagi kita gak usah berangkat kuliah. Aku mau ngajak kamu ke tempat mbahnya bapakku. Mbah? Maksudnya mbah? Mbah itu dukun. Tapi belum tua banget. Tapi bapakku ini kayak hormat banget sama orang itu. Dan orang itu ternyata yang selama ini membuat bapakku ini disegani banyak orang. Nah kamu tahu sendiri kan, YouTube ini butuh penonton, YouTube ini butuh orang untuk subscribe dan segala macam. Siapa tahu dengan cara aku pergi ke dukun, YouTubeku ini lancar dan banyak orang yang akan mengenal. Dan aku bakal terkenal. Dan aku bakal ngalahin Arta. Aku pun mengiyakan. Iya dan saya manut dan keesokan harinya Agung pun datang menaiki mobil dan mereka ini ngobrol di dalam mobil. Kemarin aku ketemu Pak Karmin, ini kita akan menuju ke tempat Pak Karmin. Diobrolin lah semua apa yang pertama kali ketemu Pak Karmin. Singkat cerita setelah sampainya di tempat Pak Karmin, Daniel ini masuk dengan Agung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Mas Daniel. Masuklah Pak.
Maaf Pak, kemarin ini saya ada sedikit bohong sama Bapak. Bohong gimana ya Mas? Iya Pak, kemarin kan di depan Bapak saya bilang mau buat kuliah Pak. Ya gimana lagi ya Pak, kalau di tempat kalau di rumah saya kan ada Bapak Pak. Saya mau ngomong perihal ini, saya juga takut sama Bapak Pak. Iya Mas Daniel, ada butuh apa? Kata Mbak Dukun itu tadi, kata Pak Karmin, saya mau Pak, saya ini terkenal. Maksudnya Mas Daniel gimana? Jadi gini Pak, saya ini punya channel YouTube dan saya ini review makanan. Kontennya ini video yang diupload untuk orang-orang nonton ini review makanan Pak. Saya pengen banyak orang yang nonton saya dan orang itu pada support sama saya. Nah ini teman saya Agung, dia ini yang kameramen saya, dia ngedit video saya. Nah saya juga pengen Pak, seperti bapak saya. Bapak saya ini di rumah, saya lihat sendiri, semua tamu yang datang ini semua berdasi dan mengerjakan proyek-proyek yang benar-benar keren Pak. Saya pengen nggak cuma bapak saya yang seperti itu. Saya tahu kok Pak, bapak saya ini seperti apa. Tapi saya mohon sama Pak Karmin, tolong ketika nanti bapak saya nanya, ngomong saja untuk perihal kuliah. Aduh gimana ya Den, saya ini nggak enak. Udah Bapak tenang aja, biaya dan segala macam itu urusan saya. Bapak ini mau minta apapun saya turutin. Nah pada saat itu Pak Karmin ngomong, ya mungkin harus pasang susuk dan dia pun mengiyakan. Mau pasang susuk mau apa silakan Pak. Berapa biayanya saya yang tanggung. Oh ya udah, kalau gitu nunggu sorean. Kamu harus tetap di sini, nanti Bapak nyiapin ritualnya. Bapak buat masang susuk kamu biar apa yang keinginan kamu ini tercapai. Tapi ini tuh ada pantangannya. Bisa nggak kamu seperti itu? Gampang Pak, mau larangan apa? Udah aman Pak. Oh ya udah. Singkat cerita, pada sore hanya Pak Karmin ini menyiapkan ritualnya untuk memasang susuk di tubuh Daniel. Daniel nungguin, bener-bener Daniel sama Agung nungguin. Agung pun ngomong sama Daniel, yakin Dan, kamu mau pakai kayak gini ya? Gung, kamu mau nurut aku nggak? Kamu aku yang gaji loh. Kamu tinggal nurut aja, liatin apa yang akan terjadi. Sukses kita kok. Jangan goblok. Udah. Semua YouTuber-YouTuber yang naik, ini semua pasang susuk, Gung. Udah kamu tenang aja, Gung. Dan aku yakin Arta itu juga begitu. Nah, Agung di sini ngomong. Dan bukannya aku ngebelain Arta. Arta mana mungkin pasang seperti ini, Dan. Arta ini orang gak punya, Dan. Udah kamu diem aja, udah. Kamu nurut apa yang aku katakan, udah. Pada sore harinya Daniel disuruh masuk di kamarnya Pak Karmin. Pak Karmin ini ada tempat ritual tersendiri di rumah Pak Karmin. Ini ada di kamar. Daniel disuruh masuk. Agung ini nungguin di luar. Dan gak lama kemudian, pada saat Daniel keluar, Agung ini bingung banget melihat Daniel. Ini bener-bener auranya keluar. Ini bener-bener Daniel ini ganteng sekali. Tampilannya Daniel ini bener-bener memukau. Agung lihat ini langsung ngomong sama Daniel. Dan beneran, aku lihat kamu bener-bener pancarannya beda, Dan. Kamu bener-bener memikat sekali, Dan. Tiba-tiba aku ngomong seperti itu. Daniel pun ngomong, nah makanya nurut sama aku. Tahu kan? Akhirnya mereka ini mau berpamitan. Dan Daniel ini udah ngasih uang ke Pak Karmin. Dan Pak Karmin pun ngomong, Daniel, ingat pantangannya. Siap. Nah singkat cerita akhirnya Daniel dan Agung pun pulang. Keesokan harinya mereka pun langsung membuat konten review makanan. Pada saat itu makan kepiting di salah satu warung kepiting terkenal di daerahnya Daniel. Daniel ini makan dengan lahap. Di video sama si Agung, diedit sama Agung, dan setelah itu diupload sama Agung. Dan keesokan harinya, ternyata viewersnya, penontonnya ini banyak sekali. Pada saat itu penonton tiba-tiba muncul aja udah nih. Banyak nih penonton baru muncul nih di video terbarunya si Daniel. Si Daniel saat itu langsung bangga, langsung puas. Ngomonglah sama Agung, percaya kan Gung? Hasilnya seperti apa? Ketika aku sudah memakai susuk, ketika aku sudah menjalani ini dengan Pak Karmin, penonton akan ikut aku. Penonton akan tergiur sama aku. Percaya kan? Kamu lihat sendiri kan? Agung pun dengan rasa yang bingung juga sebenarnya. Kok bisa ya? Kok dengan pasang susuk di dunia digital tiba-tiba naik? Apa hubungannya coba? Karena Agung sendiri orang yang rasional, tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika Agung melihat Daniel, memang tampilannya benar-benar lain. Selama 1 minggu berjalan, ini videonya Daniel ini naik terus-menerus. Naik terus-menerus hingga banyak komen.
Pada akhirnya Daniel di sini ini bener-bener ngerasain ini loh aku bisa, nggak cuma Arta. Semua teman-temannya Daniel ini langsung diajak pesta dengan Daniel. Ini diajak pesta semuanya. Teman-teman tahu kan? YouTubeku naik, nggak cuma Arta kan? Lihat kalian, viewer aku sebentar lagi ngalahin Arta. Subscriber aku bakalan ngalahin Arta. Semua teman-temannya ini diajak party, diajak senang-senang. Teman-temannya Daniel diajak, ditraktir lah. Mereka ini di klub malam. Dugem lah pada malam hari itu juga. Daniel mabok di situ. Daniel mabok, semua teman-temannya mabok. Agung pun ngomong, ngingetin, Dan, jangan terlalu berlebihan. Besok kita syuting. Kita harus continuity terus, kita harus upload terus. Dengan kondisi kamu yang fresh, jangan sampai kamu ini kelihatan mabuk seperti ini. Udahlah, kamu diem. Ini urusan aku. Berapa minggu kemudian ternyata tambah naik. Dan pada saat itu juga Daniel telepon aku. Gung, ketemuan di cafe ini. Lah, udah malam kok. Udah, ketemu aja udah. Udah jam 11 kok, besok kuliah. Udah ikut aku aja, urusan aku. Ini besok upload loh. Besok ini tayangan kamu tayang. Udah, ketemu dulu. Agung pun nurut. Dan pada saat ketemu Agung, tiba-tiba Agung ngomong, Dan, bukan aku bohong atau gimana, aku ngeliat kamu beda banget, Dan. Bedanya gimana, Gung? Auramu bagus banget, Dan. Ini orang-orang ini lihat kamu bener-bener bercahaya, Dan. Daniel pun ketawa. Daniel, sebentar lagi aku bakal ngalahin Arta di kampus. Nah, ternyata emang bener. Banyak cewek-cewek yang ada di situ di kafe. Ya kan, ini kan ketemuannya di kafe nih. Banyak cewek-cewek ini yang melihat Daniel. Banyak cewek-cewek ini yang curi-curi pandang sama Daniel. Daniel pun ngomong sama aku, percaya kan? Aku sekarang tambah keren kan? Konten kita bakal naik kan? Kontenku bakal naik kan? Agung pun mengiyakan, iya Dan. Singkat cerita, 3 hari kemudian channel Daniel naik parah. Dan pada saat itu Daniel ngomong sama Agung, Gung, pasukan kumpulin, kita pesta malam ini. Aku naik, Gung, aku bakalan naik, Gung. Agung pun mengiyakan. Teman-teman diundang. Ada satu villa ini punya bapaknya Daniel, ada di Puncake kan. Nah, semua teman dipanggil, semua teman-teman dipanggil di situ. Pestalah di situ. Bakar-bakar. Ini bener-bener ada yang bakar sate, ada yang bakar jagung. Ada banyak makanan di situ. Semuanya ini disediakan oleh Daniel. Teman-teman ini tinggal makan ke situ. Minum-minuman apapun ada semua. Minum-minuman mahal ini ada semua. Daniel yang nyediain. Banyak teman-temannya ini yang ngomong, Daniel sekarang keren, Daniel sekarang keren. Daniel ngerasa bangga. Tapi Arta tidak diundang. Arta benar-benar tidak diundang. Dan bagi Daniel, Arta ini adalah musuh. Walaupun kamu satu kampus, maaf aku gak kenal. Dari dulu mah aku gak kenal. Pikirnya Daniel seperti itu. Semua teman-teman diundang di situ, makan bareng segala macam, minum minuman keras. Dan pada akhirnya, tepat jam 2:30 dini hari. Nah, Agung ini setengah mabuk nih. Agung tiba-tiba ini nyari Daniel. Loh, kok Daniel nggak ada? Ini Daniel kemana? Banyak teman-teman yang udah pada tidur di situ, ada yang udah muntah di situ, ada teman-teman yang tergeletak segala macam, bergeletakan teman-teman di situ. Nah, pada saat itu Agung ini masih setengah sadar. Agung juga ikut minum. Agung nyari Daniel. Agung nyari Daniel masuk ke ruangan villa tersebut, dan Agung ini menemukan Daniel sedang tergeletak di dalam kamar mandi. Daniel tergeletak di kamar mandi. Agung ini lihat, ya ampun, Daniel tergeletak di kamar mandi. Maaf ya, ini dengan posisi celana dalam ini kebuka sama celananya. Dan muntah-muntahan ini banyak sekali. Ini anak muda seperti ini ya, yang nggak bisa kontrol segala macam, dan dengan cara kebebasan seperti itu ya kan. Alangkah baiknya buat pemuda-pemuda di rumah, teman-teman yang seumuran saya dan seadik saya, atau mungkin bahkan kakak saya, kalau merayakan sebuah pesta ini jangan terlalu berlebihan. Pesta boleh kok, kan nggak harus dengan minuman keras. Agung bener-bener melihat Daniel ini tidur di kamar mandi. Agung ini langsung mengangkat Daniel, dibetulinlah celananya, diseret sama Agung karena Agung sendiri sudah tidak kuat sebenarnya. Agung menyeret Daniel dan ditaruh di kasur. Pada pagi harinya Daniel ini bangun, dan pada saat Daniel ini bangun, Daniel ini bingung. Lah, teman-temanku mana? Kok aku di kasur ya? Siapa yang bawa aku ke kasur? Dan pada saat itu nyari teman-temannya. Ternyata teman-temannya ini lagi pada foto-foto. Ada beberapa teman-teman yang masih tidur, dan ada beberapa teman-teman yang lagi pada selfie, mengabadikan momen tersebut. Momen di pagi hari di puncak. Daniel pun memanggil mereka. Hei, kalian lagi pada ngapain?
Ini Dan, kita lagi foto-foto Dan, ayo Dan, foto bareng Dan, foto bareng Dan. Nah pada saat itu teman-temannya ini pada pengen foto sama Daniel. Karena pada saat itu memang YouTube-nya Daniel ini sempat naik. Jadi teman-temannya ini pengen foto juga sama Daniel. Nah akhirnya mereka ini selfie. Nah pada saat mereka selfie bareng Daniel, ini tiba-tiba Daniel ini takut dengan kamera. Daniel ini takut dengan kamera. Saat salah satu temannya ini mengarahkan kamera bareng-bareng, ini Daniel ada sejajar dengan mereka. Ini tiba-tiba Daniel melihat handphone. Ini Daniel ketakutan. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Daniel ini kayak parno lihat kamera. Daniel mikir, kok kayak gini nih? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Daniel langsung minggir. Nah teman-temannya ini langsung ngomong, ih Daniel lah, kenapa sih Nil? Ayo kita foto Nil. Enggak. Kan aneh. Daniel lihat kamera ini bener-bener tiba-tiba takut. Nah teman-temannya ini pada ngomong, Daniel masih mabok ini. Udah jangan, udah nggak usah foto. Daniel ini nggak mau difoto. 2 hari kemudian bikinlah konten, diingetin sama Agung, dan hari ini kita bikin konten. Kemana lagi kita mau review makanan? Oh di tempat ini nih. Ditujulah rumah makan tersebut. Pada saat itu ini ada rumah makan yang terkenal dengan masakan kerangnya. Daniel ke tempat itu mau review makanan. Pada saat makanan ini tersaji di meja yang luas ya, meja yang besar, Daniel ini udah mulai nih. Oh ini nanti awalnya seperti ini. Nah pada saat itu Agung langsung menata kameranya. Hingga pada saat Agung ini udah bilang action, Daniel lihat kamera tiba-tiba boom. Daniel ini ketakutan. Gung, matiin kamera Gung, matiin kamera Gung, itu ada kepala hewan Gung, ada kepala hewan. Daniel mengatakan di kamera tersebut ini ada kepala hewan. Nah Agung bingung di sini, yang megang kamera Agungnya bingung. Kepala hewan gimana? Orang ini kamera kok. Gung, aku nggak mau Gung. Sekali lagi lah, ayolah sekali lagi, kita biar dapat konten. Kita udah berapa hari nih nggak upload, kita berapa hari nggak tayang, ayolah. Nah pada saat itu Agung udah mulai lagi nih, come on, action, yuk. Tetep aja di sini Daniel ini menolak. Gung, aku nggak mau Gung, aku nggak mau Gung. Itu ada kepala hewan Gung, itu ada kepala sapi Gung. Apa sih ini kamera, ini Gung, itu kepala sapi Gung. Dan pada saat itu juga Daniel ini melempar kameranya. Aku nggak mau syuting Gung, aku nggak mau syuting. Kan aneh, ini cerita bener-bener aneh. Menurut saya ini aneh. Si Daniel ini jadi parno ketika melihat kamera. Ketika teman-temannya ngajak selfie pada waktu di villa, Daniel takut dengan kamera. Apa ini halusinasinya si Daniel ini melihat kamera ini jadi ketakutan. Jadi dia takut, malah di depan kamera ini takut. Jadi seolah-olah kayak ada makhluk lain yang melihat ke Daniel, kayak mengancam Daniel. Nah pada saat itu kamera ini hancur nih. Kamera mati, ya kan? Kamera mati karena kebanting. Agung pun mempertanyakan kepada Daniel, kamu kenapa? Kamera malah dibanting. Aku gak ngerti Gung. Aku kenapa ya Gung? Daniel pun cerita. Daniel cerita ke Agung. Gung, berapa kali aku lihat Gung, ini aku lihat bukan lagi kamera Gung, bener-bener di depanku. Ini ada kepala sapi Gung. Ada kepala sapi dengan jelas Gung. Masa iya kepala sapi? Bukan lagi kamera, apa yang aku lihat ini bukan kamera Gung. Kamu gimana sih? Agung sampai bingung. Ya udahlah terserah kamu gimana, ini mau jadi syuting atau enggak? Aku nggak mau Gung. Aku nggak mau syuting. Udah, aku nggak mau syuting. Kok aneh ya? Yang dilihat ini justru malah kepala sapi. Masa iya sih? Saya mikir nih, saya mau menceritakan ini aja, saya mikir. Dengar judul yang dikirimkan teman saya ini, pesugihan YouTuber. Saya ini sempat yang, ya pesugihan YouTuber. Masa iya no? Tapi ternyata ada. Bukan soal YouTube-nya, tapi soal si prosesnya ini. Karena pengen instan, dia mendatangin dukun. Nah, katanya ini setelah pakai susuk jalan lancar. Tapi justru kenapa Daniel seperti ini? Gung, udah Gung, aku gak berani lagi Gung. Udah gak berani lagi untuk syuting seperti ini Gung. Aku mau ke kamar mandi Gung. Daniel ini ke kamar mandi. Daniel ke kamar mandi cuci muka Daniel di situ. Dan pada saat Daniel cuci muka, ini depan Daniel ini ada kaca. Dan saat melihat muka Daniel sendiri di kaca, Daniel kaget di sini. Muka Daniel ini menyerupai sapi juga, tapi aneh sapinya. Ini bukan kayak sapi seperti biasanya, enggak. Sapinya ini seram sekali. Daniel ketakutan. Mukaku. Daniel ketakutan. Langsunglah Daniel keluar. Dan pada saat itu langsung nyamperin Agung. Gung,
Ayo kita pulang, Gung. Ngeri di sini, Gung, ngeri di sini. Dan pada saat itu Agung kebingungan. Agung yang nggak ngerti apa-apa. Daniel ini ngelihat orang-orang yang ada di kafe tersebut ini kepalanya berubah jadi kepala hewan-hewan. Gung, tempat apa ini, Gung? Gung, semua orang kepalanya seperti ini, Gung. Aneh, Gung. Ini semua kepala orang-orang di sini. Ini kepalanya hewan, Gung. Dan sadar, Dan sadar, kamu kenapa, Dan? Pulang, Gung, pulang. Di sini penglihatan Daniel ini hanya Agung yang kepalanya tidak berubah menjadi hewan. Agung sampai bingung. Pada saat itu Daniel ini terus-terusan memejamkan mata. Gung, tuntun aku nggak mau. Aku nggak mau membuka mata, Gung. Agung ini bingung. Kok aneh? Setelah membayar segala macam, bener-bener Daniel ini memejamkan mata. Sampai, Gung, tuntun aku, Gung. Ini nggak jadi lanjut bikin konten, malah pulang. Masuk ke mobil, mereka berdua masih ke mobil. Agung ini yang nyetir. Ini mobil Daniel tapi Agung yang nyetir nih akhirnya. Dan mereka ini akhirnya jalan menuju pulang nih, menuju ke rumahnya Daniel. Nah, pada saat di dalam mobil, Daniel ini mulai membuka matanya. Di sini Daniel kaget melihat sekitar yang ada di luar mobil. Orang-orang di sekitar ini semua kepalanya berubah. Ini siang loh. Dan Daniel melihat kepala orang tersebut ini ada yang menyerupai babi. Tapi nggak semua orang. Jadi ada beberapa orang yang kepalanya ular, kepalanya babi. Maaf ya, ini kalau di tempat saya ini namanya celeng. Ini di sini Daniel ketakutan, Gung. Ini kok banyak orang kepalanya seperti ini. Tapi hanya orang-orang tertentu. Anehnya seperti itu. Nggak semua orang yang dilihat seperti itu. Tapi banyak kan kepalanya ini kepala-kepala hewan. Ini ada apa? Sampai saya bingung, ini YouTuber tapi kok ada cerita seperti ini. Saya ini nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sendiri ya, maksudnya nggak masuk akal. Tapi ada cerita seperti itu. Saya sampai ngomong sama tim, apa Mas Agungnya datengin aja coba. Karena yang pengirim ini kan Mas Agung. 2 hari yang lalu ya kan, aku ngomong sama tim, coba kita telepon Agungnya. Gitu kan, ketika Mas Agung tak telepon, Mas Agung nggak mau. Bener-bener nggak mau. Nggak, Mas, soalnya keluarganya terpandang. Keluarganya dari Mas Daniel terpandang. Aku nggak mau cerita, Mas. Aku nggak mau jadi narasumber. Aku mending cerita aja. Sebenarnya kita pengen yang namanya Mas Agung datengin ke sini biar Mas Agung yang cerita. Tapi Mas Agung nggak mau. Karena alasannya Mas Agung, aku nggak enak Mas sama bapaknya, sama keluarganya, Mas. Kalau aku sekedar cerita bisa. Aku bisa mengirimkan cerita ini. Tapi kalau aku yang datang, aku nggak enak sama keluarganya, Mas. Oke, kita kembali ke cerita. Perjalanan sepanjang ke rumahnya Daniel. Daniel ini melihat banyak orang yang kepalanya ini kepalanya hewan. Bentuk kepala orang-orang ini jadi hewan. Tapi nggak semua. Agung yang bawa mobil ini sampai bingung. Di dalam mobil Daniel teriak-teriak terus, Mas. Kayak orang stres, Mas. Hingga pada akhirnya sesampainya di rumah Daniel, akhirnya Daniel keluar, ya kan? Ini menuju ke rumah, ya kan? Pintu rumah langsung dibuka nih. Bapak ibunya ini ada di ruang tengah lagi nonton TV. Posisi pada saat itu ini jam 4 sore. Dan keluarganya kan kaget. Ini dengar ada orang masuk. Otomatis bapak ibunya ini langsung bangkit dari nonton TV. Terus langsung menemui mereka berdua. Kalian dari mana? Pada saat bapaknya ini ngomong kalian dari mana, disinilah Daniel kaget melihat bapaknya. Ini Daniel ketakutan. Muka bapaknya, kepala bapaknya ini menyerupai sapi, tapi nggak seperti sapi umumnya. Ini sapinya ini parah banget. Daniel pun ngomong sama Agung, Gung, ada sapi lebih seram, Gung. Ada sapi lebih seram. Ini tanduknya penuh darah, Gung. Kepala sapinya ada mahkotanya, Gung. Ini kepala sapi, ini ada mahkotanya. Padahal ini yang ditunjuk adalah bapaknya sendiri. Agung bingung. Daniel kamu, Gung. Nah bapaknya ini bingung. Daniel kenapa? Daniel kamu kenapa? Ibunya juga sama. Nah kamu kenapa, nak? Dan pada saat itu juga Daniel teriak-teriak terus, Gung, kepala sapi ini lebih seram. Gung, sapi ini lebih seram. Sapi ini lebih seram, Gung. Sapi ini lebih seram. Daniel terjatuh dan Daniel pingsan. Ibunya Daniel ini tiba-tiba ngomong, Mas Agung ini kenapa? Daniel kenapa, Mas Agung? Saya juga gak ngerti, Bu. Saya juga bingung. Sepanjang jalan dia bilang semua orang kepalanya ini jadi kepala hewan, Bu. Bapaknya ini panik. Dan pada saat itu bapaknya ini langsung telepon
telepon Pak Karmin. Agung udah diceritain kan siapa ini Pak Karmin, dan Agung sendiri yang nganter ke tempatnya Pak Karmin. Jadi Agung tahu Pak Karmin itu siapa kan. Dan pada saat itu bapaknya ini telepon Pak Karmin. Pak Karmin, anakku ini pingsan. Katanya dia ini ngeliat aku ini kayak kepalanya sapi Pak Karmin. Dan pada saat itu akhirnya Daniel dibawa ke tempatnya Pak Karmin. Agung pun ikut. Yang ditinggal ini hanya ibunya. Bu, kowe neng omah. Aku tak nggawa Daniel neng tempatnya Pak Karmin. Akhirnya Daniel dibawalah ke tempat Pak Karmin. Dan pada saat itu juga Daniel dalam keadaan pingsan. Pak Karmin ini ketakutan dengan adanya Daniel pingsan. Justru Pak Karmin ketakutan. Ya ampun, kok seperti ini ya. Nah, bapaknya Daniel ini ngomong sama Pak Karmin, ini kenapa Pak? Nuwun sewu Pak, batu yang dulu masih aman kan Pak? Pak Karmin tiba-tiba ngomong seperti itu. Batu yang dari Pak Karmin aman kok Pak. Nuwun sewu Pak, bukan saya yang gimana-gimana, enggak. Saya kan memang nyuruh Bapak ini untuk menyimpan. Bapak nyimpennya aman kan? Seperti yang Bapak ngomong sama saya, aman kan? Enggak diapa-apain itu batu. Aman kok Pak. Coba dicek Pak, nuwun sewu Pak. Agung di sini bingung, hanya mengamati. Agung ini hanya mengamati, batu apa? Agung nggak ngerti. Pada saat itu bapaknya Daniel ini langsung telepon istrinya yang ada di rumah. Bu, iya Pak, gimana Pak keadaan anak kita Pak? Gimana keadaan Daniel? Bu, Daniel lagi ditanganin sama Pak Karmin. Bapak mau nanya, ibu buka lemari itu dicek Bu. Batu yang punya Bapak masih ada nggak di situ? Ibunya ini ngecek. Sambil telepon ini, sambil ngecek, buka lemari. Dan pada saat itu ibunya ini bilang, nggak ada kok Pak. Apa Bu? Nggak ada. Nah, di sini Pak Karmin ngomong, iya Pak, saya ngerasain hal itu Pak. Nah, disinilah ibunya Daniel ini ngomong, lah terus kenapa Pak? Dengan Daniel apa hubungannya dengan batu? Udah, ibu tenang aja dulu. Telepon dimatiin oleh bapaknya Daniel. Dan bapaknya Daniel ini ngomong sama Pak Karmin, Pak Karmin ini sebenarnya ada apa? Kok batu saya juga hilang Pak Karmin? Nah, disinilah Pak Karmin ketakutan karena Pak Karmin ini hormat banget sama bapaknya Daniel. Pak, batunya ada di putrane sampean. Batunya di Daniel. Iya Pak, coba dicek Pak, atau di tas atau apa. Coba Mas Agung. Nah, Agung bingung. Agung ini udah pernah diceritain soal batu, ya kan? Soal batu itu ketika si Daniel ngintip udah pernah cerita ke Agung, tapi Agung ini nggak diceritain kalau ternyata batunya ini dicuri Daniel. Batunya ini diambil sama Daniel. Pada saat itu diperiksa, ternyata benar. Ketika dompetnya Agung dibuka, ini memang ada batu yang nyala warna hijau. Dan pada saat itu Pak Karmin ini ngambil batu tersebut. Dan Pak Karmin ini ngomong, aduh, wis ora beres iki Pak, ngapurone aku Pak. Ini bukan kemauan saya. Nah, disinilah bapaknya Daniel ini ngomong, sebenarnya ada apa sih Pak? Kok Daniel tiba-tiba tahu tuh soal batu ini? Ini Pak Karmin ini langsung ngomong, aduh, ini batu, ini sudah dibawa ke kamar mandi. Ini dibawa kencing di kamar mandi. Bahkan ini batu, ini disalahgunakan. Ini waktu bawa batu ini, pasti nak Daniel ini makan sejenis daging-dagingan. Udah pasti Daniel makan sejenis daging-dagingan. Pada saat itu Agung ketakutan. Agung ketakutan terus Agung nunduk. Bapaknya Daniel ini langsung ngomong sama Agung, Gung, setahu Agung, Bapak seneng kok adanya Agung ini berteman sama anak Bapak sama Daniel. Karena Agung ini orangnya baik, sopan, mau tanggung jawab. Tunjukkan tanggung jawabmu nak. Daniel ini ngapain dengan batu ini? Pada saat itu Daniel bener-bener tergeletak. Masih nafas tapi udah nggak sadar, bener-bener nggak sadar, kayak orang tertidur. Dan Agung di sini ngomong, iya Pak, ini batu saya juga nggak ngerti. Yang jelas Daniel ini pernah cerita, katanya Bapak punya batu itu, terus ada Pak Karmin di rumah Bapak, terus Daniel ini ngintip lihat batu ini, tapi untuk ternyata Daniel ini ngambil saya nggak ngerti Pak. Yang jelas waktu pas merayakan subscribernya Daniel ini naik, viewernya Daniel naik, kita ini pesta di vilanya Bapak. Terus mereka ini teman-teman datang ini pada bawa daging-daging, mereka ini pada bakar-bakaran jagung, sate segala macem, ada daging sapi, banyak teman-teman yang di situ pesta Pak. Nah, Daniel juga ikut makan Pak, saya lihat soalnya Pak. Nah, disinilah
Pak Karmin ngomong. Terus makan sate pakai dengan tusuk gum, langsung dari tusuknya. Iya Pak, saya lihat Daniel makan sate langsung dari tusuknya Pak. Nah, bapaknya Daniel ini langsung ngomong, loh, apa hubungannya Pak? Kok Pak Karmin bilang makan sate dari tusuknya? Ini anak saya gimana ini Pak? Pak Karmin ini ngomong, waktu itu kan Bapak nyuruh Daniel ke tempat saya Pak, ngapuron iki Pak. Aku akhirnya bongkar. Gimana sih maksudnya Pak? Ini anak saya biar sembuh gimana? Iya Pak, ini urutan cerita biar Bapak gak menuduh saya. Nah Daniel kesini kan disuruh Bapak, biar di kampusnya ini, dia sekolah ini, banyak orang-orang yang support sama dia, berteman dengan dia. Nah Daniel kesini menyalahgunakan Pak. Dia minta pasang susuk. Bapaknya Daniel kaget mendengar penjelasan dari Pak Karmin. Daniel pasang susuk. Nggih Pak, maksa deknen Pak. Saya nggak ngajarin untuk ambil batu Bapak. Saya nggak ngajarin, saya juga nggak ngerti Pak. Dan susuk yang saya berikan itu kan pantangan Pak. Makan sate langsung dari tusuknya, apalagi membawa batu itu Pak. Itu kan pantangan. Ternyata usut punya usut, bapaknya Daniel ini nggak tahu dia ini memang tidak memakan daging-dagingan. Dia hanya memakan sayur-sayuran. Ini kayak pantangan, makan daging hidup ini pantangan, kayak ayam, ikan segala macam ini pantangan. Jadi bapaknya Daniel ini hanya makan sayur-sayuran selama ini. Nggak tahu ini lelakon apa dengan batu itu tadi. Bapaknya Daniel seperti itu. Nah ini batunya dicuri Daniel dan disalahgunakan untuk mabuk, untuk minum-minuman keras di situ. Daging-daging apa dimakan sama Daniel karena Daniel nggak ngerti sebenarnya cara menggunakan batu itu segala macam. Padahal pada saat Daniel ini pasang susu, saat itu kalian ingat di cerita yang pertama Daniel ke tempatnya Pak Karmin bilang, Daniel ingat pantangannya, jangan makan daging. Jangan makan daging terus langsung dari tusuk satenya. Ini Daniel makan. Nah pada saat itu Pak Karmin ini langsung mengatasi Daniel. Ya kan, coba diritual sama Pak Karmin. Pada saat sadar, ini Daniel kayak orang linglung. Bapaknya Daniel ini hanya bisa menangis. Pak Karmin bilang, ngapurone lho Pak, pantangannya iku sampean ngerti dewi. Sampean tahu sendiri pantangannya itu semua kan tahu kan. Anaknya sampean sendiri yang melanggar. Ya ampun kok anakku seperti ini yo. Udah gini aja Pak, yang penting nak Daniel udah siuman. Nanti saya sering ke tempat Bapak. Biarkan dia istirahat dulu Pak. Nah Daniel ini bener-bener, ini maaf ya bukan saya ini ngeledek Daniel atau enggak, dari Agung si pengirim cerita. Mas ngapurone Daniel itu mau pelompang-pelompong koyong bodoh, koyong idiot. Kayak orang idiot persis. Jadi dianya pelompang-pelompong. Pandangannya udah gak jelas. Akhirnya dibawa pulang. Ibunya kaget mendengar semua penjelasan dari bapaknya. Agung pun tidak meninggalkan Daniel. Agung tetap masih nemeni. Dan berapa hari sekali Pak Karmin ini datang. Agung tidak meninggalkan Daniel. Agung terus datang di situ pulang kuliah, jenguk Daniel. Nah disinilah Agung menjelaskan ke bapak ibu Daniel. Pak Bu, non sewu, sebenarnya saya dari awal ini sudah agak bingung dengan kemauannya Daniel Bu. Pak, Daniel ini pengen jadi YouTuber yang instan, yang langsung naik. Sedangkan di dunia entertain ini kan enggak melulu tentang seperti itu, apalagi YouTube. Semua harus dengan aturannya, penyampaian yang baik, penyampaian yang bagus, ajakan pemirsa biar selalu nonton. Nah Daniel ini menyalahgunakan, pengen cepet dengan hal-hal yang seperti itu Pak. Dan Daniel ini cerita ke saya, dia gak mau kalah sama teman kampus saya dan Daniel Pak, namanya Arta. Nah pada saat itu bapaknya tahu, oh hanya untuk seperti itu dia pengen seperti itu. Ya itulah Pak, Daniel orangnya gak mau kalah Pak, keras kepala juga Pak kalau saya ajak ngobrol. Kontennya apa? Kontennya ini Pak, dilihat ya. Hapus. Saya gak suka. Saya minta kamu yang hapus Gung. Gih Pak. Di depan bapaknya, kontennya si Daniel ini dihapus. Dan pada akhirnya ya kan, setelah Agung ini menjelaskan bahwa kemauannya si Daniel ini menjadi YouTuber yang cepat dan mendatangi dukun segala macam, dan sudah dijelaskan ke bapaknya, Daniel ini pengen jadi YouTuber gitu kan. Setelah itu Agung pamit, tapi Agung ini masih sering datang ke situ. Agung ini masih sering nengok kalau sepulang kuliah Agung ini datang ke situ menghibur Daniel. Daniel ini ya Allah maaf ya, ini bener-bener katanya mau cuma pelompong-pelompong aja udah bengong. Dan akhirnya Agung ini menyimpulkan sendiri. Menyimpulkannya apa? Jangan-jangan keluarganya Daniel percaya dengan klenik-klenik seperti itu.
percaya dengan hal-hal mistis seperti itu, percaya dengan hal-hal yang ini penilaian sendiri dari Mas Agung yo, menyimpulkan seperti itu. Oh, keluarga mereka percaya dengan hal-hal seperti itu, berhubungan dengan dukun, berhubungan dengan apa gitu. Dan sampai sekarang kondisi Daniel ini belum sembuh total, tapi udah ada mendingan, sudah mau diajak ngobrol, sudah bisa diajak ngobrol, tapi nggak seperti Daniel yang dulu, sedikit-sedikit ngobrol. Dan Agung ini ngomong, aku lihat tayangannya Mas Dodo, aku tertarik untuk menceritakan hal ini, cerita ini. Makanya aku kirim cerita ini. Cerita ini sebenarnya udah lama banget. Agung ini udah nunggu ngantri, dan ini tepat banget akhirnya saya bawakan. Entah ini yang dimaksud apa ya, untuk batuin pesugihan, atau mungkin pemikat, atau mungkin susuk tadi ini untuk memikat agar penonton banyak atau segala macam, saya juga nggak ngerti. Yang jelas ini disalahgunakan, dan memang apa sih, masa iya dengan harus pasang susuk dan segala macam, ya kan? Kan rezeki udah ada yang ngatur, naik turunnya viewers YouTube, ya kan, kadang naik, kadang sepi, kadang enggak kan. Ini namanya juga orang kan mungkin pengen nonton channel lain atau apa, mungkin balik lagi ke sini kangen segala macam, gitu kan. Nah di sini Agung ini orangnya yang memang apa ya, rasional, nggak mikir yang aneh-aneh. Kalau memang bikin YouTube ya kayak gini, kayak Mas Dodo, saya lihat tayangan setiap hari, terus memang bener-bener apa ya, respect sama fans gitu, kata Mas Agung gitu kan ya. Makanya saya ini pengen deket dengan subscriber, saya selalu nyapa. Dan mohon maaf kalau saya balasnya telat, tapi saya usahakan untuk tetap membalas, karena kegiatan saya ini banyak. Dari tim ini ngomong, Mas biar saya ngebales, Mas saya bantuin yang balas. Saya pengen enggak, saya pengen dari tangan saya sendiri. Jadi ini saya bener-bener kenal. Kayaknya selagi saya bisa, walaupun telat tapi dari tangan saya kerjakan gitu. Jadi saya kenal siapa yang nonton saya. Jangan sampai saya datang ke kota kalian misalkan, ya kan, ketemu atau apa, sampai saya nggak kenal, kan nggak enak gitu. Nah saya pengen kenal satu persatu gitu, walaupun puluhan ribu saya harus hafalin, tapi pengen saya kenal. Jadi kalau kadang saya lupa, tolong ingetin ya, Mas saya yang ini, saya pasti akan mencoba untuk mengingat, dan saya akan bakal ngerti karena saya nge-save nomor kalian gitu. Dan itulah kisah bener-bener yang apa ya, hanya untuk menjadi seorang YouTuber dia rela seperti itu gitu loh. Saya juga nggak ngerti ya, mungkin ada nggak sih youtuber yang lain kayak gitu, ke tempat pesugihan atau pasang susuk biar auranya terpancar, wow atau apa gitu. Saya ada nih susuk nih di sini, susuk wajan. Canda teman-teman. Sebenarnya saya pengen mendatangkan Mas Agung ke sini. Saya telepon ke sini tuh, Mas, aku pengen dengar sendiri karena ini berhubungan dengan kerjaan saya. Aku pengen dengar sendiri Mas Agung cerita di depan kamera gitu. Nggak mau, saya nggak enak sama bapaknya Mas Daniel, Mas, beneran. Bakalan tahu, Mas, nggak mungkin nggak bakalan tahu, apalagi saya datang, Mas. Ya udah, ini kan saya nggak bisa memaksa, ya kan, saya nggak bisa maksa, dan itu jawaban dari Mas Agung. Saya sampai ngomong sama Mas Agung, saya ini bingung sama Mas Agung, nggak mau datang tapi nama nggak disamarkan. Jawabannya Mas Agung gampang banget, kan yang namanya Agung banyak, Mas. Jawabannya Mas Agung cuma kayak gitu, kan yang namanya Agung banyak, Mas. Oh ya wis, aku bilang gitu. Ya wis, Mas, makasih ceritanya. Terima kasih Mas Agung. Dan Mas Agung ini seorang editor, Mas Agung seorang kameramen, dan sehari-harinya Mas Agung sekarang ini dia ini bikin cetak-cetak kayak undangan, desain-desain baju, kaos segala macam gitu. Oke, itu ceritanya. Di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang, yang jelek-jeleknya dibuang ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, caranya seperti ini biar ceritanya mudah dibacakan. Nah, seperti ini. Ini saya tunggu ini. Kadang editor saya ini cepat banget gitu kan. Jadi biar nggak dipercepat nih, ya. Ini saran ini. Kirim per paragraf, kirim. Per paragraf lagi, kirim. Per paragraf lagi, kirim. Per paragraf lagi, kirim gitu. Jadi saya ini gampang bacanya, ya. Udah lihat nih, per paragraf kirim, per paragraf kirim, per paragraf kirim. Oke, dan buat teman-teman ya kan, caranya ngirimnya kemana, Mas? Gitu kan, yang mau ngirim cerita. Nomor saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Ya, dan Instagram saya @dodosinjo. Oke. Dan saya ini minta maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, saya mohon maaf. Dan buat tayangan besok kira-kira apa teman-teman? Kalian ini pengen yang apa? Coba nanti saya carikan sesuai dengan urutan. Oke. Kira-kira apa nih? Pesugihan, santet, apa segala macam? Monggo silakan komentar di bawah. Dan buat teman-teman di rumah, mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan usahanya, dan yang pasti sukses terus ya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ada di antara kita.
kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada